Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya yang tiada terhingga. Termasuk salah satunya kita masih diberikan kesempatan untuk insyaallah akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang sangat dimuliakan ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'it tabi'in, termasuk kita sekalian dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya secara istiqomah sampai akhir zaman. Sehingga kelak insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat ini khatib senantiasa mengingatkan sekaligus mengajak bukan hanya untuk diri pribadi khatib, akan tetapi jamaah Jumat sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Dan di akhir-akhir di bulan Rabiul Akhir ini kita semestinya menjaga, memelihara dan terus memperbaiki diri untuk menunjukkan dalam peningkatan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan komitmen dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita ini dengan penuh kesungguhan, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Banyak larangan yang Allah tetapkan, diantaranya yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sabda Nabi SAW, la taqatu, janganlah kalian saling memboikot, saling menghalang-halangi. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi, bermusuh-musuhan. Wala tabagodu, dan janganlah saling membenci satu sama lain. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad, iri, dengki. Wa kunu ihwanan, namun jadilah orang-orang yang saling bersaudara. Kama amarakumullah, sebagaimana yang Allah perintah. Ini kalau dibahas dalam kesempatan khutbah Jumat tidak akan selesai. Kesempatan khutbah Jumat ini khatib hanya ingin mengambil satu saja penyakit hati, yaitu hasad.
Jelas Allah melarang hamba-hambanya untuk tertanam hasad, iri hati. Disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-32. Wala tatamannau, dan janganlah kamu beriri hati. Ma faddallallahu bihi, terhadap apa yang telah dikaruniakan Allah ba'dukum ala ba'd, kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Jangan pernah ada iri hati membanding-bandingkan dengan karunia yang Allah berikan kepada makhluk. Dalam bahasa Indonesia, hasad memang dalam Islam selalu disebut sebagai hasad. Itu adalah iri dan dengki, penyakit hati. Diistilahkan kalau iri hati itu adalah perasaan tidak senang atas karunia Allah yang diberikan kepada orang lain. Sementara dengki adalah perasaan benci terhadap kebahagiaan orang lain. Keduanya itu merupakan penyakit hati yang harus dihilangkan dalam diri kita. Walaupun selama hayat di kandung badan, setan terus menggoda. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan akan terus membisikkan ke dalam dada manusia terkait kejahatan. Dan penyakit hasad, iri, dengki, itulah yang akan menyebabkan seseorang tidak akan berkembang dalam pergaulannya. Akan merusak hubungan sosial, bahkan bisa terjadi konflik. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu cirinya orang yang mempunyai sifat hasad, iri, dengki itu seperti apa? Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya Imam Al-Ghazali, bukan hanya menyebutkan ciri-ciri orang yang di hatinya terdapat hasad, tapi termasuk tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ini untuk introspeksi kepada kita. Seseorang yang di dalamnya ada hasad, ketika dia tidak senang jika ada orang yang melebihi karirnya, melebihi kesuksesannya, melebihi keberhasilannya, melebihi kepintarannya, melebihi kekayaannya. Walaupun dia sendiri tidak menginginkan orang yang lain itu jatuh terpuruk. Biarkan orang lain maju, tapi jangan sampai pernah melebihi dirinya. Kemudian tingkatan atau ciri yang kedua itu adalah orang yang di dalam hatinya ada hasad, yaitu ketika dia menginginkan kehancuran orang lain, keterpurukan orang lain, sehingga dia merasa bahagia. Dia senang kalau melihat penderitaan orang lain. Orang lain terluka, orang lain tersungkur, orang lain jatuh, orang lain bangkrut. Dia berbahagia. Walaupun kebahagiaan itu tidak menyebabkan dia menjadi kaya, menyebabkan dia jadi pintar, menyebabkan dia jadi mampu. Karena memang dia tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi senang jika melihat orang lain jatuh. Dan yang ketiga disebutkan oleh Imam Ghazali, yaitu ketika seseorang menginginkan orang lain jatuh, karirnya terpuruk, sehingga dia menginginkan untuk menggantikannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini semua harus dihilangkan, harus dihindarkan. Karena ini semua yang bahayanya itu akan memakan seluruh amal baik yang pernah dilakukannya. Peringatan Nabi SAW dalam riwayat hadis
Imam Abu Dawud. Iyyakum wal hasada. Jauhkanlah dirimu dari hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yaqulul hasanat, panjang natsnya, karena hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama taqulu naru hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Contoh kecil saja, kita tanya lagi diri kita. Bagaimana kebaikan sekejap akan hilang dengan keburukan. Rasa syukur akan hilang dengan kekufuran. Ketika seseorang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan butuh sekali, anggap dia butuh 1 juta saat itu. Tiba-tiba ada orang baik, orang dermawan, memberinya uang percis sesuai dengan yang dibutuhkannya 1 juta. Apa yang akan dia ucapkan? Bersyukur dengan perasaan senang. Ya Allah, alhamdulillah. Ketika butuh 1 juta, ada orang bukan meminjamkan, memberi 1 juta. Tapi tiba-tiba orang dermawan tadi juga memberi kepada yang lain uang yang lebih. Anggaplah 1.500.000. Perhatikan, ada hasad tidak dalam diri kita. Ketika kita membanding-bandingkan dengan yang diterima oleh orang lain, maka akan muncul kekufuran. Mengapa dia diberikan lebih sementara saya tidak? Sekejap itu rasa syukur menjadi kufur kepada Allah. Itulah yang memakan kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimahullah. Lalu apa yang bisa kita usahakan supaya hasad itu tidak ada dalam diri kita? Setidaknya ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama, banyak belajarlah ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Introspeksi lagi diri kita. Apakah kita seperti itu? Senang melihat orang lain sukses, senang melihat orang lain bahagia, senang melihat orang lain naik jabatan, bahkan mengucapkan selamat. Itulah orang yang bersih hatinya. Yang kedua, banyak belajar lagi memahami bahwa Allah memberikan karunia-Nya, memberikan rezekinya itu pasti sesuai dengan kadarnya masing-masing yang telah Allah tentukan. Jangan sekali-kali membanding-bandingkan karunia Allah dengan yang lain. Dan Allah peringatkan dalam Quran surat At-Tolak ayat ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah setelah berusaha kemudian berserah kepada Allah, bahwa hasbuh, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Innallaha, sesungguhnya Allah lah yang balighu amri, yang menuntaskan segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah membuat ketentuannya untuk setiap individu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan dalam khutbah kedua terkait ada 3 dampak dari orang yang di dalam hatinya ada hasad. Yang pertama, orang tersebut akan sulit bersyukur atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, orang tersebut akan menyengsarakan dirinya sendiri. Dia akan merasa sakit dirinya sendiri. Karena apa? Karena tidak pernah senang melihat orang lain bahagia. Dan yang ketiga, orang yang dalam dirinya ada hasad akan mudah terjerumus kepada dosa besar lainnya. Bisa gibah, membicarakan orang lain yang belum tentu kebenaran. Bisa namimah, mengadu domba bagaimana orang lain ribut sementara saya bisa mendapatkan jabatan. Yang ketiga, bisa juga fitnah, membuat cerita yang tidak benar kebenarannya. Untuk itu kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa berlindung dari godaan setan tadi. Dan juga bermohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari sifat hasad yang ada dalam diri kita, termasuk orang yang hasad kepada kita. Wa min syarri hasidin idza hasad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tahdi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ya Rabb, dalam segala kelemahan dan kerendahan ini, dengan penuh perasaan dan pengharapan, ya Allah, kami sadar selama ini lebih banyak kebohongan kami daripada kejujuran kami, ya Allah. Lebih banyak kesombongan kami daripada ketawaduan kami, ya Allah. Lebih banyak suuzon kami daripada husnuzon kami, ya Allah. Lebih banyak keluh kesah kami daripada rasa syukur kami, ya Allah. Lebih banyak marah kami daripada sabar kami, ya Allah. Lebih banyak lalai kami daripada ingat kami kepadamu, ya Allah. Untuk itu ampuni kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangi saudara-saudara kami, ya Allah, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun mereka berada, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, warinal batila batil warzuqna tinabah, ya Allah. Tunjukkanlah kepada kami jalan-Mu, jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, jalan yang apabila kami berpijak di atasnya tidaklah akan tersesat buat selamanya, ya Allah. Karuniakan kepada kami kekuatan lahir dan batin, agar kami mampu, sanggup melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu dan meninggalkan apa-apa yang menjadi larangan-Mu, ya Allah. Agar kami mampu dapat menapak hari esok yang lebih pasti dan lebih baik, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik umur kami agar menjadi yang terbaik di akhir usia kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari sifat hasad, iri, dengki, ya Allah. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirat, Engkaulah satu-satunya pelindung kami di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah wa hikni bis sholihin
wafatkanlah kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dan Engkau kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.